Halo sobat belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Live Classes Matematika kelas 11 Matematika wajib dengan chapter Derived Arithmetica dan Geometry in Real Life. Artinya aplikasi penerapan Derived Arithmetica dan juga Derived Arithmetica dan juga Derived Geometry dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya, yuk kita kenalan dengan siapa sih yang menemukan Derived Arithmetica ini ataupun Derived Geometry. Sebelumnya kita akan kenal banget nih dengan ilmuwan yang bernama Carl Friedrich Gauss. Oke. Ada juga dong eliminasi Gauss-Jordan dan sebagainya. Nah, Carl Friedrich Gauss ini dia adalah seorang kebangsaan Jerman yang lahir pada 30 April 1777 dan meninggal pada 23 Februari 1855. Nah, beliau matematikawan berkebangsaan Jerman, dikenal sebagai The Princeps Mathematical atau ahli matematika terkemuka. Saking terkemukanya ini, dia banyak banget berkontribusi pada bidang-bidang matematika ataupun sains. Pada perkembangan sekarang, beliau sangat dihormati. Gitu, Carl Friedrich Gauss. Nah, kontribusinya antara lain pada bidang teori bilangan, aljabar, statistik, analisis geometri, geodesi, mekanika, astronomi, elektrostatis, dan sebagainya. Banyak sih. Tapi ada hal yang paling menarik dari cerita tentang Gauss ini. Sewaktu kecil, sewaktu dia masih ingusan, sewaktu dia masih sekolah di primary atau sekolah SD lah, sekolah dasar, seorang guru, ketika mungkin guru tersebut lelah dalam memberikan pembelajaran, berceramah ataupun memberikan teori-teori tentang suatu perhitungan, operasi hitung, dia ingin mencuri-curi waktu, tapi dia berusaha untuk murid-muridnya itu tidak nganggur gitu, tidak nganggur. Dia memberikan soal yang mana soalnya tersebut ia memerintahkan murid-muridnya itu menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai dengan tambah 100. Dengan harapan murid-muridnya itu lama ngitungnya. Tapi yang dikejutkan oleh si Gauss-Jordan ini atau Carl Friedrich Gauss ini, ia bisa dalam persekian second menjumlahkan 1 sampai dengan 100 tanpa harus menghitung manual. Dia punya cara yang cerdik sehingga guru tersebut kaget. Si Gauss ini dia menjumlahkan memiliki trik 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 100. Lama kalau ngitung satu persatu. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, tambah 5 15, tambah 6 21 dan seterusnya bla sampai 100. Tentunya akan lama dong. Ternyata dia memiliki trik. Ia menderetkan 1 tambah 2 tambah 3. Ini Gauss ya triknya. Gurunya berharap lama gitu, padahal si Gauss ini bisa menyelesaikannya dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan tambah 48 tambah 49 tambah 50. Nah, sampai 50 dia stop, dia kesini 100 ditambah 99 ditambah 98 ditambah seterusnya sampai dengan 53 tambah 52 tambah 51. Nah, ia dengan cerdiknya menjumlahkan saja 1 ditambah 100 101, 2 ditambah 99 101, 3 ditambah 98 101 dan seterusnya. Ternyata semuanya ada 100. Satunya ini pasti ada 50, ada 50. Maka dia langsung saja 50 dikalikan dengan 101. Maka dengan cepatnya ia mendapatkan hasil 5050 untuk penjumlahan 1 sampai dengan 100. Jadi berangkatlah si guru itu. Wow, amazing. Oh, ya jadi istirahat nih gurunya. Ya, itulah sekelumit cerita menarik tentang Gauss-Jordan. Tentang Gauss-Jordan yang mana masa SD-nya ia punya cerita yang mengesankan seorang guru ya, berhubungan dengan Derived Arithmetica. Kenapa Gauss bisa seperti itu? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar.
lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, kita kembali lagi Sobat Belajar. Ya, berkaitan dengan deret aritmatika, deret geometri, dan juga nanti deret geometri tak hingga. Ya, di sini ada rumus-rumusan yang kakak sajikan, di mana rumusan deret aritmatika kita akan berkutat dengan rumusan UN-nya. UN-nya itu A plus N min 1B. Sedangkan untuk SN, SN sama dengan atau jumlah suku ke N pertama. Jumlah seluruh suku ke N pertama pada barisan aritmatika. SN-nya ada dua jenis rumusan yang berlaku. Di mana yang pertama N per 2. 2A ditambah N min 1B. Sedangkan yang keduanya, pilihan lainnya, jika UN-nya atau suku terakhirnya diketahui, kita bisa menggunakan SN sama dengan N per 2, A tambah UN. Ini deret aritmatika. Sedangkan untuk deret geometri ialah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Yang membedakan geometri dengan aritmatika, kalau aritmatika berkaitan dengan beda, kalau geometri berkaitan dengan ratio atau R ya. Oke. Jumlah suku seluruh suku ke N pertama pada barisan geometri terbagi dua jenis. Jika rasionya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang A dikali L pangkat N min 1 per L dikurang 1. Sedangkan jika rasionya atau perbandingannya kurang dari 1, kita menggunakan balik aja. Yang tadi L pangkat N dikurang 1 menjadi 1 dikurang L pangkat N plus 1 dikurang L. Ya, ini rumusan deret geometri dan juga deret aritmatika. Yang mana kita akan lanjutkan kepada rumus deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga bagaimana? Apa sih pengertian deret geometri tak hingga? Yang misalkan ada suatu pantulan benda membentuk suatu lintasan. Nah, itulah kita akan mempelajari suatu deret geometri tak hingga. Rumusan deret geometri tak hingga ialah A plus 1 dikurang L. Berlaku jika rasionya kurang dari 1. Bagaimana untuk rasionya lebih dari sama dengan 1? Ya, jumlah deret geometri tak hingganya tentu akan menghasilkan tak hingga. Oke. Dari ketiga rumusan ini, jika kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita atau persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, bagaimana sih penerapannya? Yuk sama-sama kita simak. Ada soal. Ayo belajar dari soal. Oke, pada tahun 2010. Sekarang tahun 2021. Populasi sapi di kota A adalah 1.600 ekor dan di kota B 500 ekor. Setiap bulan terjadi peningkatan pertumbuhan 25 ekor di kota A dan 10 ekor di kota B setiap bulannya. Pada saat populasi sapi di kota A sama dengan 3 kali populasi sapi di kota B pada saat itu. Pada saat kapan sih populasi kota A itu 3 kali si kota B? Nah, maka populasi sapi di kota B itu berapa ekor? Kalau kota A-nya aja 3 kalinya gitu. Nah, kita cari ya permasalahan pada soal ini. Permasalahan soal ini tentunya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita selalu melihat sapi, populasi, kumpulan, dan juga peningkatan pertumbuhannya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan rumusan apa? Deret aritmatika kah? Deret geometri kah? Atau deret tak hingga? Geometri tak hingga. Di sini sudah jelas, pada tahun 2010 populasi sapi di kota A adalah 1.600. Oke. Populasi sapi pada kota A. Berarti A awalnya itu adalah, ini 2010 ya, masing-masing. Awalnya itu 1.600. Dan kota B awalnya itu pada 2010 bulan awal deh, sebut saja bulan Januari. Itu 500. Oke. Ini bulan pertama ya, bulan pertama. Berarti bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Nah, setiap bulan terjadi peningkatan 25 ekor di kota A. Berarti pada bulan kedua dia akan menjadi 1.625. Pada bulan ketiga dia akan menjadi 1.650. Sedangkan pada kota B 10 ekor di kota B peningkatannya. Berarti ini akan menjadi 510, 520, dan seterusnya.
Maka pada kotak A, ini adalah A. Pada kotak A, A-nya sama dengan 1600. Oke. A-nya sama dengan 1600. Bedanya pada kotak A adalah 1625 dikurang 1625. 25. Sedangkan pada kotak B, ini A1, ini A2, B1. Berarti A2D ya. Suku pertama pada kota B. Suku pertama pada kota B ialah 500. Bedanya sudah jelas ialah 10. Ada clue lagi atau statement di mana menyatakan pada saat populasi kota A 3 kali kota B, maka populasi kota B berapa sih? Artinya kita cari dulu nilai N atau pada suku keberapa masing-masing yang sama dong, di mana KPK-nya, suku KPK-nya itu ialah berapa, berarti N-nya berapa, di mana A-nya harus 3 kali si B. Berarti UN yang pertama, UNA ya, sama dengan UN yang kedua, UNB. Berarti ini A, ini B. Oke. UN pada kota A dan UN pada kota B. Berarti A ditambah N min 1 B sama dengan kan 3 kali. Berarti 3 dikali A ditambah N min 1 B. Yang mana nilai N-nya sama, sedangkan pada A-nya dia A yang pertama, B yang pertama, A yang kedua, B yang kedua. Artinya suku pertama kota B, suku pertama beda pada kota B. Suku pertama pada kota A 1600 ditambah N min 1, bedanya pada suku pertama kota A ialah 25. Sama dengan 3 dikali suku pertama pada kota B 500. 500 ditambah N min 1, bedanya ialah 10. 10 ya. Oke. Berarti ini sama dengan berapa? 1600 ditambah 25N dikurang 25. Berarti 1600 dikurang 25 ialah 1575. 1575 ditambah 25N sama dengan, sedangkan ini kita kalikan dulu dong. 500 dikali dengan 3 1500 ditambah 10N min 10. Berarti 500 kurang 10 dulu. 500 kurang 10 berapa? 490. 490 dikalikan dengan 3. 490 dikalikan dengan 3 1470 ditambah 10N dikalikan 3 berarti 30N. Pindahkan berarti 1575 sama dengan 1575 dikalikan dengan pindah dikurangkan 1470 sama dengan 30N dikurang 25N. Oke. Maka dia akan menjadi 1575 dikurang 1470 ialah 105 sama dengan 30N dikurang 25N 5N. Seperti inilah. Berarti kita bakal tahu dong si N-nya berapa. Berarti N-nya didapat adalah 21. Pada suku ke-21 lah di mana terjadi populasi kota A sama dengan 3 kali kota B. Karena yang ditanyakan populasi kota B pada saat ini, pada saat ini berarti carinya U21 untuk kota B. U21 kota B, A-nya berapa kota B? 500. Oke, ditambah N-nya berarti kan 21 dikurang 1 dikali 10. Sudah ketebak dong hasilnya. 500 ditambah 20 kali 10 200. 700. Oke, mudah ya. Yes, mudah. Berarti jawabannya adalah yang B. 700. Oke. Soal
tersolve dengan konsep UN deret aritmatika. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Pada saat awal diamati ada 8 virus jenis tertentu. Ya, di musim virus nih sekarang nih. Virus astral body. Oke. Setiap 24 jam masing-masing virus membelah diri menjadi 2. Setiap 24 jam masing-masing virus menjadi 2. Jika setiap 96 jam seperempat dari seluruh virus mati, setiap 96 jamnya seperempatnya mati. Oke, maka banyaknya virus pada hari ke-6. Banyaknya virus pada hari ke-6. Kalau ketemu soal kayak gini, oke, enaknya seperti apa? Kita hitung manual. Walaupun ini akan mengikuti deret geometri, tapi lebih enak kita menghitung manual. Kita petakan dulu. Pada awal pertama, berarti pada awal diamati, pertama. Hari pertama ada 8 virus. Ini virusnya ya. Virus 8. Setiap 24 jam masing-masing virus akan membelah diri. Berarti pada hari kedua, karena satu hari 24 jam. Hari kedua, virus akan menjadi 16. Hari ketiga 24 jam lagi kan, dia akan menjadi 32. Hari keempat dia akan menjadi 64. Oke, sampai di sini 24 24 24 24. Oke, 24 24 24. Oh, ini hari 0 nih. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Di sini belum nih. Ini kan ini kesini 24 jam. Ini 24 di sini 24 jam pertama. Di sini berarti 48 jam. Oke. Di sini berarti baru 24 60 48 tambah 24 72. Nah, berarti di sini lagi dong. Tersisa 96 jam pada hari ke-5. 96 jam. Oke, pada hari ke-5. Berarti hari ke-5 itu sama dengan 96 jam. Ada clue lagi, setiap 96 jam seperempatnya mati. Berarti pada hari ke-5, si virus ini sisanya berapa? Sisanya berapa virusnya? Berarti kan 96 dikali 1/4 yang matinya. Oke, 96 dikali 1/4 berapa sih? 6 3 24 Oke. 96 dibagi 4 24. 24 ini adalah yang mati. Berarti virusnya sisa hidup 96 dikurang 24. Tersisa berapa? 60 72 72. Oke. 72 yang hidup. Oke. Mungkin nggak 64? Oh, ini di sini harusnya 128 pada hari ke-5 128, maka yang mati 128 dari seperempatnya yang mati, virus yang mati di sini harusnya 128 bukan 96. 128 dikalikan 1/4-nya ini yang mati, berarti hasilnya adalah 128 32 yang mati. Virus yang mati itu adalah 32, maka yang hidup 128 dikurang 32 96 lah yang hidup. Itu baru hari ke-5. Berarti hari ke-6. Ini hari ya. Oke, berarti hari ke-6. Ya, ini dikalikan 2 karena masing-masing membelah diri, yang hidupnya kalikan 2. 96 kali 2 192. Inilah jumlah virus yang masih hidup pada hari ke-6. Mudah ya, kalau ada soal seperti ini manual saja, walaupun nantinya kita akan bertemu dengan deret geometri. Kalau bagaimana jika ada
eh hari keberapa, misalkan hari ke-100. Nah, di sini kan sudah jelas pemetaannya. Jadi untuk soal seperti ini kemungkinan harinya itu sempit atau harinya dapat diperhitungkan. Yes. Karena ada kendala seperempat mati setiap 96 jam. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal berikutnya nih, soal kurang kerjaan. Enggak, Deng. Seutas tali dipotong menjadi 8 bagian. Ada seutas tali dipotong menjadi 8 bagian. Mungkin buat pertunjukan ya, dibuat pertunjukan dia. Gitu, sulap lah, apalah. Nah, panjang masing-masing potongan tersebut ternyata mengikuti barisan geometri. Kalau di soal seperti ini enak nih, udah terjelas. Barisan geometri. Panjang potongan tali paling pendek 4 cm, paling panjang 512 cm. Panjang tali mula-mula berapa? Panjang tali mula-mula. Oke, kita langsung saja. Kita langsung saja petakan. Misalkan yang terpendek itu adalah A. Yang terpendek itu adalah A. A-nya sama dengan 4 cm. Dilanjutkan, dia terpanjangnya 512. Anggaplah terpanjangnya itu kan karena satu tali dipotong 8, terpanjangnya itu bagian terakhir. Berarti U8. U8 sama dengan 512 cm. Yang ditanya panjang tali mula-mula, panjang awal itu berapa? Panjang awalnya. Nah, berarti kan kita cari rumusnya menggunakan SN. Sama dengan A. Karena rasionya mesti cari dulu, kita cari rasionya dulu baru bisa menentukan SN-nya. A-nya itu L pangkat N kurang 1 atau 1 dikurang L pangkat N. Kita cari dulu dong. U8 itu kan sama dengan A dikali L pangkat 7. U8-nya 512 sama dengan A-nya 4. Ini L pangkat 7. Berarti L pangkat 7 sama dengan 512 bagi 4. 512 bagi 4 berapa sih? 512 bagi 4. 512 bagi 4 adalah 128. Pangkat 7 berapa? Pangkat 7 hasilnya 128. Berarti L-nya sama dengan 2. Maka kita gunakan rumus geometri, SN geometri yang L pangkat N dikurang 1 apa? L dikurang 1. Ini karena L-nya lebih dari 1. L-nya lebih dari 1. Maka akan didapat hasil A dikalikan 2 pangkat. Ini S pangkat S8 kan. Berarti 2 pangkat 8 dikurang 1 per 2 dikurang 1. A-nya berapa? A-nya sudah jelas kan? Untuk A-nya 4 cm. A-nya 4 cm. Maka 4 dikalikan 2 pangkat 8. 2 pangkat 7 aja 128. 2 pangkat 8 256 dikurang 1 sama apa? 1. Berarti 4 dikali 255. 4 kali 255 berapa sih? 4 dikali 255 berarti 1020. Inilah panjang awal tali mula 1020 cm. Jelas ya? 1020. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, di sini deh soal yang berkaitan nanti dengan geometri tak hingga. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter di atas lantai dan setiap bola itu mencapai lantai selalu mantul 4/5 dari ketinggian awalnya. Panjang lintasan yang dilalui bola sampai dengan berhenti. Jadi ada bola nih, dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Sampai lantai dia akan balik lagi dong, mantul. Nah, pemantulannya itu 4/5 kalinya. Artinya jika diilustrasikan bolanya, ini bola awal nih. Ketinggian. Oke. Bola ketinggian dengan pertama-tamanya adalah 8 meter. Dia akan memantul dong. Dia akan memantul. Oke. Dia akan memantul. Pantulannya adalah warna hijau. Oke. Dan akan balik lagi di sini kira-kira.
Oke. Kira-kira segini lah ya 4/5-nya. Nah, lalu akan memantul lagi. Oke. 4/5-nya lagi segini. Ini ilustrasi yang terjadi. Berarti dari 8 meter, dia akan menjadi berapa? 4/5-nya dari 8 meter, 6,4. Karena 32/5 ini akan menjadi 6,4 meter. Nah, sampai dengan berhenti, kita jumlahkan totalnya. Nggak mungkin dong kita tahu sampai dengan berhenti itu di ketinggian berapa. Oke, pasti tentunya ketinggian 0 meter. Tapi kan sampai dengan berhentinya itu kita tidak tahu. Maka kita bisa menggunakan deret geometri hingga dengan dua konsep. Yang pertama, konsep pertama, saat bola jatuh. Saat bola jatuh. Oke, jadi saat bola jatuh 1, 2, 3. Ini saat bola jatuh. Sedangkan kan bola kan 2 kali mantul. Oke. Nah, saat bola jatuh berarti S/hingganya A-nya kita menggunakan yang 8 meter yang awal. 8/1 dikurang rasionya berapa? Rasionya selalu 4/5. Berarti dikurang 4/5 sama dengan 8. 1 dikurang 4/5 berapa sih? 5/5. 1/5. Berarti 1/5. 8 dibagi 4/5, 40 meter. Ini total ketika bola jatuh. Terus kan ada saat bola mantul. Berarti ke atas. Saat bola jatuh ke bawah, berarti yang ke atasnya kita hitung lagi. Saat bola mantul, oke, berarti S/hingganya dengan awalnya. Kalau ini kan saat bola jatuh, berarti saat bola mantul ini adalah A pada saat bola mantul. Oke, pada saat bola mantul itu A-nya adalah 6,4. 6,4 per 1 dikurang 4/5 sama dengan 6,4 dikali 5/1 dong. Iya, karena tadi 1 dikurang 4/5 adalah 1/5. Berarti 6,4 dikali 5 adalah 32. Totalkan berapa? Berarti ini ditotalkan. S total. Oke, S totalnya akan menjadi 40 meter ditambah 32 meter sama dengan 72 meter. Inilah yang terjadi lintasan bola sampai dengan berhenti dari ketinggian 8 meter. 72 meter. Mudah ya? Yes, semoga tadi cerita tentang Gauss dan juga penyelesaian deret aritmatika ataupun deret geometri dalam kehidupan sehari-hari kita mampu menjadi bekal dan manfaat untuk sobat belajar semua di rumah. Oke, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!